yang diberikan kepada saya untuk uh, menemani kita pada pagi hari ini dalam diskusi. Kita masih dalam FGD 1. Pertama, dalam dinamika kita pada hari yang lalu, hari Sabtu, kita telah mencoba menyusun sebuah naskah akademik yang berbasis nilai, budaya, dan keunggulan sekolah. Tentu dalam naskah-naskah yang sudah kita buat bersumber dan berlandaskan pada penggalian nilai-nilai dan sekaligus potensi, peluang, dan aspirasi dari sekolah kita masing-masing. Di mana di sekolah kita masing-masing tentu mempunyai kekuatan-kekuatan tersendiri yang nanti menjadi landasan bagi kita untuk pengembangan nilai yang akan kita terapkan di sekolah kita. Di dalam naskah akademik yang akan kita yang sudah kita buat, mungkin nanti kita akan berdinamika bersama, mencoba membantu satu sama lain. Naskah yang telah kita buat, naskah yang sudah kita buat, kita masih pada tahap nilai core value, karena landasan nilai itu nanti akan dimuat dalam pengembangan kurikulum yang akan kita terapkan di sekolah. Kemudian dari kajian-kajian dan nilai-nilai yang sudah kita kumpulkan, tentu juga berdasarkan hasil refleksi bersama, dan tentu kajian-kajian itu juga berlandaskan budaya, yang nanti pasti kita analisis mana yang lebih tepat, karena pasti dalam temuan-temuan kita mendapatkan dan mengumpulkan banyak nilai. Mungkin nanti dari nilai-nilai itu bisa dipetakan kembali yang mana yang lebih cocok. Kemudian setelah dipetakan, tentu bagaimana implementasi yang pada akhirnya adalah hasilnya adalah siswa yang profilnya pelajar Pancasila. Demikian dari hantaran saya. Sekali lagi mari kita saling memperkaya satu sama lain. Tentu nanti kita akan menghasilkan sebuah naskah yang formanya pasti berbeda-beda. Tapi namun demikian, dari perbedaan itu pasti akan memperkaya kita sendiri. Jadi diingatkan kepada kita bahwa kita masih dalam tahap naskah untuk nilai yang nanti akan menjadi landasan bagi kita dalam pengembangan kurikulum. Demikian dari saya. Kita sekarang masuk pada diskusi. Dialog ini kita buat secara terbuka. Mungkin lebih bagus siapa yang mau berkenan untuk membantu kita membuka cakrawala kita untuk mempresentasikan naskah yang sudah mulai rampung ataupun masih dalam taraf mengumpulkan atau seperti apa. Mungkin bisa bersharing bersama kita pada pagi hari ini. Baik, bagaimana? Ada yang mau memulai untuk diskusi dan bersharing untuk naskahnya? Kepada Ibu Agus Lindawati. Terima kasih, Suster. Bapak Ibu, pertemuan hari Sabtu yang lalu memang ada beberapa poin yang saya ambil terkait dengan masukan dan saran dari para narasumber yang saya yakin ini berkompeten semua, tetapi
karena ini waktunya sangatlah terbatas, jadi memang belumlah dikatakan selesai atau sempurna, masih harus digodok sana sini, masih harus katakanlah didiskusikan lebih intens lagi dengan para guru, tetapi kami akan mencoba menyambung dari yang sudah disampaikan di hari Sabtu yang lalu, bahwa kalau saya dari kami secara pribadi menangkap apa yang disampaikan hari Sabtu oleh Bu Derwarto, bahwa nilai-nilai yang ada, baik itu nilai dari sejarah pendiri sekolah, pendiri yayasan begitu, kemudian harus nyambung, harus diimplementasikan dengan program-program kegiatan yang ada di sekolahan. Artinya memang ini harus satu kesatuan yang runtut, harus satu kesatuan yang berjalan bersama, tetapi ada dasarnya kita mau melangkah kegiatan program seperti apa, itu harus ada filosofinya. Izin share screen, tapi saya tidak menampilkan itu, tapi PowerPoint yang saya membuat skema yang semoga ini nanti bisa membantu saya secara pribadi dan mungkin teman-teman juga di sini. Tapi ini belum sempurna, masih harus diperbaiki sana sini, tapi akan saya coba untuk menampilkan. Oke, saya mulai dari pendalaman filosofi yang kemarin sudah saya sampaikan di hari Sabtu yang lalu, bahwa banyak hal yang ternyata kalau kita mempelajari satu persatu sejarah begitu ya, ternyata ada keterkaitan dengan kita yang saat ini berada di dalam satu situasi dan satu lingkungan yang memang kita harus sebagai penerus begitu, memang tidak boleh yang namanya meninggalkan sejarah, tidak boleh yang namanya kita tidak tahu tentang sejarah. Dan saya justru malah bisa dikatakan saya dan bahagia itu karena lewat POP ini kemudian saya secara pribadi jadi mengorek-ngorek begitu ya, menggali terus dulu berdirinya yayasan itu seperti apa dan apa sih filosofinya atau apa sih niatnya dari para pendiri kita dulu itu membangun sekolah-sekolah Katolik. Ternyata ada nilai-nilai yang bisa kita jadikan sebuah pegangan, tetapi tetap nilai-nilai ini harus disesuaikan dengan keadaan saat ini. Jadi memang harus disesuaikan dengan kondisi dan keadaannya sekarang ini. Baik, saya memulai dari apa yang disampaikan Bu Derwarto kemarin, ini harus nyambung nih. Kemudian saya mencoba untuk menyambung-nyambungkan begitu, semoga nanti bisa terhubung begitu. Saya mulai dari apa yang sudah saya sampaikan kemarin oleh waktu di hari Sabtu. Saya mencoba untuk meringkas sedikit supaya nanti gambaran dari saya secara pribadi itu bisa mengambil nilai apa yang tepat untuk sekolah kami. Dari Petrus Canisius ada 8, tapi sebenarnya bisa lebih. Tetapi yang saya ambil ada 8 di sini. Yang pertama adalah orang tua harus mendidik anaknya dengan benar, seperti yang sudah saya sampaikan di hari Sabtu. Kemudian melihat kaum muda ini sebagai masa depan gereja. Kemudian fundamental dari pendidikan sejati ini diarahkan untuk membantu anak-anak dan menalar dan mengarah kepada sebuah kebaikan. Kemudian yang keempat adalah prinsip pendidikan itu melibatkan penalaran dan memberikan teladan hidup, membesarkan hati dan mengingatkan di saat-saat yang tepat. Kemudian yang kelima, orang tua mengirimkan anaknya untuk belajar atau bersekolah itu dengan tujuan untuk mencari atau mempertahankan kemuliaan Tuhan atau keselamatan. Kemudian yang keenam, mempertimbangkan kemampuan tiap anak itu sangatlah berbeda, seperti yang kemarin juga disampaikan oleh Pak Heri, begitu. Ini disinggung juga yang nomor 6 ini. Kemudian yang ketujuh adalah pemahaman yang tepat tentang anak ini akan dibawa kemana. Dan yang kedelapan adalah kerangka berpikir dan cara bertindak dalam mendidik anak untuk berkembang dari keadaan yang nyata ke diri ideal mereka. Jadi keadaan nyata itu adalah keadaan yang berada di lingkungan sekitar, pengalaman-pengalaman mereka di kehidupan nyata, kemudian akan diterapkan kepada diri mereka masing-masing, begitu. Ini yang nilai dari Petrus Canisius ini yang saya bisa istilahnya justru mengena bagi saya secara pribadi,
bahwa dulu pendiri yayasan ini adalah sudah memberikan semacam kayak pintu atau jalur kita untuk bagaimana caranya kita memberikan pelayanan kepada anak-anak dengan beberapa nilai-nilai yang spiritualitas dari Petrus Canisius. Kemudian yang berikutnya adalah kaitannya dengan Romo van Lith. Ini juga saya menyinggung ada dua hal yang saya bisa ambil begitu. Yang pertama adalah menabur sabda Kristus di tengah masyarakat, kemudian pendidikan di sekolah Katolik, pengembangan iman akan berjalan lebih efektif dan berhasil, terutama pada hatinya anak-anak. Jadi pendidikan dan pelayanan yang kita berikan ini akan lebih mudah kalau, menurut saya, akan lebih mudah kalau kita kena di hatinya anak-anak. Akan lebih gampang kalau kita kena di hatinya anak-anak. Kemudian yang berikutnya adalah memberikan kesempatan belajar untuk rakyat yang berada di sekitar pedesaan dan perkotaan yang mereka tidak mendapatkan pendidikan secara utuh. Maka ini adalah bagaimana sekolah Katolik itu memberikan juga kesempatan mereka dengan keterbatasan mereka, entah ekonomi, entah sosial budaya, yang artinya bahwa mereka ini masih mempunyai hak untuk mendapatkan kesempatan sebanyak-banyaknya. Kemudian yang berikutnya adalah, kemarin sudah saya singgung di sini, disinggung oleh Mas Hedi, ada kata herder begitu ya. Saya mengambil kata herder yang sebagai rasnya anjing, karena Canisius ini ternyata istilah lain juga artinya dari anjing begitu, bahwa sekolah Canisius itu bagaimana bisa sangat tepat terhadap ancaman dari luar, yang saat ini justru kita lihat bahwa banyak sekolah Katolik yang mulai runtuh, mulai tutup, tapi bagaimana sebagai sekolah Katolik yang nantinya akan memberikan keselamatan kepada anak-anak ini tetap bertahan untuk bisa sebagai wadah bagi anak-anak untuk berpendidikan, baik pendidikan akademik maupun pendidikan iman Katolik. Begitu. Kemudian dari Ignatius Loyola yang katanya dengan PPR, ini saya juga mengambil tiga apa ya, istilahnya tiga ide yang saya bisa ambil di sini, bahwa diajarkan tentang bagaimana pengalaman yang harus dilakukan oleh anak-anak dalam hal mencari pengalaman hidup. Dan nantinya pengalaman hidup itu nantinya mereka akan refleksikan untuk diri mereka sendiri. Jadi ditambah dengan ada latihan-latihan rohani yang nantinya akan semakin memperkuat pencarian diri anak-anak dan refleksikan diri mereka masing-masing melalui pelatihan rohani. Dan nanti ujungnya akan membentuk sebuah sikap dan karakter anak yang memang harus kita capai. Karakter anak yang baik dan karakter anak yang punya kebaikan dan kebaikan yang segala macam begitu. Jadi ini adalah dari ajaran Ignatius yang nantinya untuk yang yayasan atau sekolah Canisius masuk ke dalam program PPR. Kemudian untuk yang Ki Hajar Dewantoro, saya mengambil dua hal seperti ini, bahwa siswa ini adalah bagian dari dunia. Anak-anak kita ini adalah bagian dari dunia. Maka kalau siswa ini adalah bagian dari dunia, maka penentu dari perkembangan dunia akan dibawa kemana, itu dimulai juga dari anak-anak. Karena anak ini adalah sebagai generasi penerus. Saya sudah waktu kemarin bahwa kalau ada orang tua yang punya pekerjaan sebagai petani, tetapi tidak ada penerusnya, lama-lama nanti lahan pertanian tidak ada yang merawat, tidak ada yang mengopeni begitu, tidak ada yang menanam yang menjadi kebutuhan pakan untuk kita sehari-hari. Nah, siapa lagi kalau bukan anak-anak kita? Maka dari sini adalah dari Ki Hajar Dewantoro bahwa anak ini adalah sebagai bagian dari dunia. Bagaimana dunia ini bisa berkembang, bagaimana dunia ini bisa selamat, kalau anak-anak juga kita bekali dengan hal-hal yang baik atau kebaikan-kebaikan yang mereka nantinya akan mendapatkan masa depan juga yang lebih baik. Kemudian dari ajaran Ki Hajar Dewantoro ada poin yang paling bawah dari saya ini, ya, keselamatan dan kebahagiaan. Bagaimana sebagai seorang pendidik, guru, kita menyelamatkan anak-anak. Menyelamatkan anak-anak itu adalah dalam bentuk pelayanan dan memberikan hal-hal yang baik. Maka itulah salah satu peran dari guru dan pendidik, ya, memberikan sebuah keselamatan supaya mereka di masa depan itu selamat dan bahagia. Apa yang perlu kita beri, ya, dalam bentuk ilmu, dalam bentuk pengetahuan, dalam bentuk pengalaman-pengalaman kebaikan yang bisa kita berikan kepada anak-anak supaya masa depan mereka adalah masa depan yang bahagia dan selamat.
begitu. Nah, kemudian latar belakang ini saya sudah menyampaikan juga kemarin di hari Sabtu, latar belakangnya adalah banyak orang tua yang sebagai petani, kemudian banyak yang sebagai penambang pasir, begitu. Bahkan anak-anak saya sendiri aja kalau misalkan sudah di luar jam pelajaran, begitu, mereka pergi ke penambangan pasir untuk coker. Kalau bahasanya di Magelang itu coker. Coker itu artinya mengambil pasir, kemudian dinaikkan di atas truk dan mereka mendapatkan upah itu satu hari itu 20.000. Ya ada beberapa anak yang masih melakukan seperti itu ya, apa namanya, satu sisi karena faktor ekonomi membantu orang tua, kemudian juga mereka apa namanya punya pengalaman bekerja, tetapi saya juga mewanti-wanti pada anak-anak ini belum layak mereka untuk bekerja yang terlalu berat. Untuk pengalaman tidak apa-apa, tetapi untuk bekerja yang terlalu berat saya harapkan untuk tidak, karena nanti pasti akan mengganggu mereka belajar. Kemudian ada yang sebagai buruh tani, artinya mereka tidak punya lahan sawah, tetapi mereka sebagai pekerja di lahan milik orang lain, itu banyak juga. Kemudian ada juga yang sebagai pedagang. Ini kurang satu foto. Foto yang satu lagi yang belum saya tampilkan di sini adalah mereka juga beternak kambing, sapi, kemudian entok begitu, juga banyak di lingkungan sekitar kami. Nah, kemudian berikutnya adalah situasi saat ini. Situasi saat ini, keprihatinan. Saya mengatakan bahwa ini adalah sebuah keprihatinan. Untuk sekitar sekolah kami ya, maksud saya, bahwa dengan luas tanah pertanian yang sangatlah luas begitu, tetapi anak-anak zaman sekarang itu jarang untuk dilibatkan oleh orang tua untuk terjun langsung untuk berkaitan dengan pertanian. Nah ini yang kemudian saya mengartikan kemarin itu bahwa ini kita prihatin nih kalau kita nggak ada generasi penerusnya, siapa yang akan nantinya melanjutkan untuk bercocok tanam. Walaupun katakanlah mereka bukan akan menjadi petani, tetapi paling tidak teknik-teknik mereka bertani, mereka pernah mengalami pengalaman untuk bertani itu mereka punyai begitu. Seperti yang dulu pernah disampaikan oleh Bu Dewarto. Kemudian siswa bagaimana mereka mengenal ternak yang ada di lingkungan sekitar mereka, kambing, sapi, kemudian ayam, kemudian entok begitu ya. Bagaimana mereka juga bisa membantu orang tua untuk merawat hewan peliharaan ini. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kita memberikan pembelajaran kepada anak-anak untuk penyelamatan dan perawatan bumi. Yang lama-lama kalau kita tidak memberikan kepada anak-anak, anak-anak tidak akan paham bagaimana mereka merawat dan menyelamatkan bumi. Saya yakin bumi itu tidak akan lama lagi akan musnah ya begitu. Kemudian bencana alam. Karena lingkungan kami adalah KRB 3, kawasan rawan bencana, sekitar 9 km dari kaki Merapi. Jadi kami setiap saat ini harus selalu waspada dengan situasi kondisi yang suatu saat Gunung Merapi juga akan melakukan sebuah erupsi. Nah, bencana alam yang ada, yang anak-anak nanti juga akan mengalami hal seperti ini karena lingkungan mereka juga tidak bisa dilepaskan dari itu. Bagaimana mereka menyikapi tentang fenomena alam yang justru ini akan menjadi sebuah pembelajaran alam yang real dari anak-anak gitu. Dan kemudian hal ini dikarenakan banyak anak-anak yang tidak mengenal tentang pertanian, peternakan, dan lain-lain karena mereka sudah menjadi anak-anak milenial yang sudah dikalahkan dengan HP atau gadget. Kemudian nilai-nilai yang perlu diperjuangkan. Budaya tradisi masyarakat yang kental dengan lahan pertanian yang subur, maka ini diperlukan generasi penerus yang harus menjaga dan merawat lahan yang subur ini. Meskipun tidak harus menjadi seorang petani, tetapi paling tidak menyelamatkan dan merawat bumi dengan baik. Maka dari itu adalah peran orang tua sebagai mitra kerjasama dengan pihak sekolah, ini sangatlah dibutuhkan. Karena tadi ada filosofi dari Yesus bahwa orang tua mempunyai peran yang sangat besar. Maka pendidikan anak tidak lepas juga dari peran dari kedua orang tuanya. Nah, ini yang saya mencoba untuk menyambung-nyambungkan begitu ya, Suster. Jadi saya mencoba dari yang pertama adalah portfolionya, bahwa ada budaya lokal, kemudian tanah pertanian dan sumber daya alam yang sangat berlimpah, kemudian ada tradisi-tradisi budaya kesenian yang juga kemudian sangatlah kental, kemudian saya hubungkan dengan nilai Petrus Canisius yang kedua ini adalah apa yang kita bisa berikan kepada anak-anak, memberikan teladan hidup. Karena core value ini adalah pengalaman-pengalaman yang real ada di lapangan.
ada di sekitar lingkungan mereka tempat tinggal dan belajar. Maka dari lingkungan tempat tinggal mereka belajar ini apa yang bisa mereka ambil sebagai teladan hidup bagi mereka. Kemudian saya juga masih mengambil nilai Canisius yang ketiga, bahwa orang tua di sini punya peran untuk menyelamatkan dan memberikan kemudahan Tuhan. Kemudian yang keempat adalah memberikan kesempatan kepada rakyat kecil, desa dan kota yang pendidikan itu sangat dibutuhkan, jadi harus merata. Kemudian yang kelima dari Santo Ignatia saya mengambil dari pengalaman pencarian. Bagaimana anak-anak ini mempunyai pengalaman di lingkungan sekitar, mereka akan mencari sesuatu. Nilai-nilai apakah yang mereka bisa ambil dari pengalaman-pengalaman yang ada di lingkungan mereka, tempat tinggal dan sekitar sekolahan. Terus setelah itu kemudian mereka akan berefleksi. Apa yang ada dalam diri mereka, bagaimana mereka harus bersikap, apa yang harus mereka lakukan, aksi apa yang mereka harus lakukan untuk kedepannya, yang katanya dengan pengalaman-pengalaman ini sangatlah penting bagi anak-anak. Yang keenam adalah tuntunan dari Ki Hajar Dewantara bahwa sebagai seorang pendidik ini harus memberikan keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya bagi anak-anak. Setinggi-tingginya bagi anak-anak, keselamatan dan kebahagiaan anak inilah yang menjadi hal utama karena mereka adalah penerus bangsa. Nah, kemudian saya mencoba menyambungkan lagi dengan pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual saya juga pastilah akan menyambung dengan 5 nilai dasar Canisius. Maaf, saya tidak memang menjabarkan karena untuk menjabarkan ini memang butuh indikator-indikator yang katanya dengan apa yang tepat yang nanti bisa kita memberikan sebuah penilaian dari pengalaman-pengalaman pribadi anak. Tetapi kami akan mencoba semua dari 5 nilai dasar Canisius itu akan kita sambungkan dengan pembelajaran kontekstual yang nantinya mungkin pembelajaran kontekstual nanti akan beragam begitu tergantung dari guru pembimbing dan tergantung dari mata pelajaran juga yang nantinya bagaimana anak-anak menemukan masalah di masyarakat, bagaimana anak-anak menemukan sesuatu hal yang mereka harus melakukan sebuah aksi. Contoh yang sudah terjadi adalah ada anak-anak kami yang telah meneliti tentang kandang ayam. Meneliti tentang kandang ayam. Itu dari ide mereka. Bu, saya ingin meneliti tentang ayam, tentang ternak. Kemudian dia survei, dia observasi, begitu sampai menanyakan satu hari itu ada berapa butir telur yang dikeluarkan dari kandang kandang ayam tadi ya, begitu. Kemudian makannya bagaimana, kemudian pemeliharaannya bagaimana, beratnya ayam itu yang ideal berapa dijual. Nah, itu mereka anak-anak kami itu ibaratnya mencari langsung kepada sumbernya. Kami sama sekali guru tidak memberikan ilmu. Nah, setelah mereka melakukan observasi survei, anak-anak akan kembali kepada sekolah bercerita dengan gurunya. Pak, Bu, kami sudah meneliti begini, kemudian kami arahkan anak-anak ini adalah kira-kira dari observasi yang anak-anak sudah lakukan ini kira-kira menyambung dengan mata pelajaran apa nih? Oh, ada IPA, oh ada matematika nyambung dengan misalkan butuh pakan ternak berapa kilogram dalam satu hari. Hitungan matematikanya mereka akan menyambungnya di situ. Oh, butuh kaitannya dengan ilmu sosial, bagaimana mereka katakanlah nanti kalau misalkan ada usaha begitu ya untuk menjual ayam ini kepada masyarakat, praktik apa yang katanya dengan ilmu sosial mereka miliki. Jadi kemudian betul-betul belajar dari alam kemudian dibawa ke sekolah dan kita integrasikan dengan mata pelajaran. Kami baru sampai sini, Suster, memang belum sempurna, masih perlu pembenahan sana-sini, masih perlu rinci sana-sini, tetapi saya menyambung dari Bu Derwarto kemarin bahwa dari filosofi para pendiri ini harus nyambung dengan apa yang nantinya akan dilakukan oleh pihak sekolah. Saya mencoba untuk menginterpretasikannya seperti ini. Demikian, Suster, Bapak, Ibu, mohon maaf kekurangannya dan terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Agus atas pengalaman dan kajian-kajian yang telah ditemukan. Memang tadi dari presentasi itu saya melihat ada 6 kurva Loewe. Kemudian nanti kan setelah kita menemukan kurva Loewe nilai inti,
maka kita harus misalnya setiap inti itu ada nilai keutamaan. Apa nilai keutamaan daripada yang nilai? Kemudian indikator. Kemudian indikator, lalu implementasi. Jadi bagaimana penerapan nilai itu nanti nanti kita masuk pada pengembangan kurikulumnya. Tapi harus sudah masuk di bagian implementasi pengembangan nilai tadi, yang nanti pada akhirnya itu akan menghasilkan peserta didik yang pelajar Pancasila. Jadi mungkin bagus dipetakan dia, misalnya nilai yang pertama tadi itu nilai budaya lokal. Berarti nilai budaya lokal bagian pertanian itu nilai apa yang ditemukan di situ? Apakah nilai kemandirian atau seperti apa, sesuai dengan situasi yang tadi dijabarkan. Kemudian nanti ditarik indikator, misalnya indikatornya berarti anak bekerja secara mandiri, contoh, atau melakukan tugas dengan bimbingan sampai tuntas. Kemudian bagaimana implementasikan nanti itu dikorelasikan di bagian pengembangan kurikulum di RPP, baru nanti kita masuk ke situ. Di tahap pertama ini kita memetakan dulu, menarik sampai pada implementasi nilai tersebut. Mungkin itu masukan dari saya, karena nanti misalnya dari core value itu terlalu banyak ya. Itu banyak sekali dari core value 1 itu saja banyak tadi saya. Lalu karena nanti di setiap di nilai itu kita akan menguraikan apa keutamaan dari core value yang 1 tadi. Nah, kemudian di setiap keutamaan itu kita akan menarik indikator atau kompetensi dasar yang tentu mengacu pada sikap. Mungkin itu masukan dari saya, Ibu Agus. Ya, terima kasih Suster. Memang saya menyadari bahwa tadi saya mengatakan di depan bahwa ini masih perlu dirinci lagi, gitu, masih perlu diperjelas lagi terkait dengan teknis, kemudian indikator yang lebih menjurus lagi. Memang kita harus memilih dari sekian banyak portfolio tadi yang kira-kira tepat untuk penanamannya di sekolah kita itu seperti apa. Memang kita harus godok lagi. Tapi mohon maaf kami belum bisa karena waktunya kemana hanya 2 hari, dan ini kami masih proses untuk KNBKSD di sini, dan ini guru-guru juga sedang membantu teman-teman. Jadi kami mencoba, tapi terima kasih masukannya Suster, akan menjadi catatan bagi kami untuk pertemuan berikutnya. Akan kami buat lebih apa ya bahasanya, lebih rinci ya, begitu ya, lebih dengan bahasa yang indikatornya lebih terarah begitu. Terima kasih Suster, masukannya akan menjadi catatan kami. Terima kasih. Baik, terima kasih presentasinya Ibu. Apakah ada yang menanggapi atau memberi masukan dari teman-teman yang ada dalam virtual ini untuk membantu Ibu Agus? Atau sudah cukup? Baik, jadi nanti Ibu Agus itu kan belum masih diacak ya. Memang seperti kami juga masih dalam draft untuk penyusunannya. Mungkin nanti di naskah itu setelah kita selesai merangkumnya semua pada RGD 2, itulah nanti yang menjadi tugas kita adalah pengembangan kurikulum. Tentu pengembangannya nanti diambil dari landasan yang sudah kita temukan tadi ini di FGD 1 di naskah. Baik, terima kasih Ibu Agus atas sharingnya dan pengalaman yang sungguh luar biasa. Saya rasa pengabdiannya cukup baik ya, diajukan Jempo, mengingat tadi situasi anak-anak yang memang anak-anak yang di pedesaan, yang dalam kesehariannya kehidupan masyarakatnya bercocok tanam dan beternak.
Mungkin bisa masuk dalam itu nanti dalam pengembangan ke bagian ekstrakurikuler juga bisa dimasukkan. Baik, terima kasih. Apakah ada yang mau berbagi naskahnya kepada kita atau pengalaman-pengalaman refleksinya? Bagaimana dari Canisius Sleman? Apakah bisa berbagi refleksi atau pengalaman tentang naskah yang sudah dimulai? Baik, terima kasih Suster atas waktu dan ruang yang diberikan kepada kami. Selamat pagi Suster, Bapak Ibu sekalian yang tergabung dalam forum diskusi ini. Terkadang. Baik, saya mewakili Bu Deta karena beliau sedang ada workshop perangkat penilaian, sehingga saya akan coba melakukan sharing atas diskusi-diskusi yang telah kami lakukan di sekolah terkait pengembangan naskah akademik di sekolah kami. Tempo lalu, berdasarkan diskusi-diskusi dan paparan tempo lalu, kami melakukan pengembangan naskah akademik dengan pendekatan sejarah. Kemarin sudah disampaikan oleh Bu Deta juga, dengan latar belakang sekolah kita yang memang membutuhkan pengembangan seperti ini, kemarin juga sudah disampaikan. Kemudian kami sudah masuk dalam penyusunan bab kedua, tetapi memang karena waktunya yang singkat sehingga kami menyusun poin-poinnya dulu untuk pengembangan naskah yang bab kedua. Bentar. Nah, untuk yang pertama, tentang SMP Canisius Sleman, latar belakang sekolah kami secara geografis memiliki letak strategis di tepi jalan lintas provinsi dengan akses transportasi yang mudah. Namun demikian kami juga melakukan evaluasi meskipun kami berada di akses transportasi yang mudah, tetapi perlu juga ada nilai keunggulan yang kami bisa tawarkan kepada masyarakat supaya juga meningkatkan kepercayaan dari masyarakat untuk menyekolahkan putra-putri mereka di sekolah kami. Dari segi ekonomi, mayoritas orang tua siswa bermata pencaharian sebagai petani, pedagang, dan wira swasta. Peserta didik di SMP Canisius Sleman mayoritas adalah dari kalangan menengah ke bawah. Dan secara letak yang kurang begitu menguntungkan adalah SMP Canisius Sleman berdekatan dengan beberapa SMP lainnya, baik negeri ataupun swasta, sehingga memang harus ada keunggulan di sekolah kami yang perlu kami tawarkan kepada masyarakat. Nah, minat masyarakat terhadap SMP Canisius Sleman pun bervariasi. Adapun yang paling banyak adalah orang tua ataupun peserta didik menginginkan sekolah yang mengedepankan nilai karakter. Itu memang yang utama di sekolah kami. Biasanya kalau anak-anak dari kelas 6 SD itu orang tua menitipkan putra-putrinya di sekolah kami dengan beberapa pembicaraan yang memang fokusnya pada karakter anak supaya menjadi anak yang lebih baik. Adapun juga yang diinginkan untuk dikembangkan di sekolah kami adalah bidang seni dan olahraga. Dari keutamaan yang ada berdasarkan spiritualitas Santo Petrus Canisius dan Santo Ignatius, berupa latihan rohani untuk membangun kerendahan hati, ketaatan dan berjeripayah bersama Kristus, pendampingan cura personalis, semangat magis berdiskresi sebelum mengambil keputusan, refleksi dan paradigma pedagogi refleksi (PPR),
Sekolah Kanisius mengembangkan nilai dasar. Nilai dasar ini sudah kami presentasikan kemarin, untuk keutamaannya cukup bervariasi. Saya akan mencoba memaparkan yang kaitannya saja. Nih, kaitan antara nilai budaya, nilai dasar Kanisius, dan nilai dalam profil pelajar Pancasila. Untuk nilai budaya yang dikembangkan adalah kesantunan bertutur kata dan kesopanan berpakaian. Kemudian untuk nilai dasar Kanisius, kedisiplinan, keunggulan, kepedulian, kejujuran, kemerdekaan. Untuk nilai profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, dan bernalar kritis. Jadi ini kami coba untuk menarik keterkaitan antara nilai budaya, nilai dasar Kanisius, dan nilai profil pelajar Pancasila. Ternyata masih ada keterkaitan yang bisa kami kembangkan dalam implementasi program. Berikutnya adalah upaya sekolah untuk mengimplementasikan nilai tersebut yang telah berhubungan satu dengan yang lain. Kami coba implementasikan untuk menarik minat pasar dengan membuat program yang dapat meningkatkan karakter siswa. Pada prinsipnya untuk pengembangan pendidikan karakter ini tidak dimasukkan sebagai pokok bahasan, tetapi terintegrasi ke dalam mata pelajaran, pengembangan diri dan budaya sekolah. Pendidik perlu mengintegrasikan nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan karakter ke dalam KTSP, silabus, dan RPP yang sudah ada. Pembelajaran pendidikan karakter menggunakan pendekatan proses belajar aktif di sini dan berpusat pada anak. Dilakukan melalui berbagai kegiatan di kelas dan masyarakat. Di SMP Kanisius Sleman, pendidikan karakter sesuai nilai dasar Kanisius ini disesuaikan juga dari Permendikbud RI nomor 20 tahun 2018 tentang penguatan pendidikan karakter pada satuan pendidikan formal. Oke. Kemudian ada kegiatan Palang Merah Remaja, kami mengembangkan nilai karakter ini yaitu berupa kegiatan bakti sosial untuk masyarakat sekitar yang kurang mampu. Kegiatan ini dilaksanakan untuk melatih kepedulian peserta didik terhadap masyarakat sekitar. PMR yang dibentuk dapat menumbuhkan jiwa sosial terutama di bidang pelayanan kesehatan. Kemudian program pengembangan karakter lainnya yaitu mengikuti sapaan pagi setiap hari, membiasakan memberi salam, ya, meminta maaf, meminta tolong. Jadi semuanya menggunakan harus, kalau menyuruh juga menggunakan kata tolong. Jadi harus ada nilai dari budaya tadi yaitu kesantunan dalam berbahasa. Kemudian ada juga kolekte Jumat Kasih yang akan membantu dari warga sekolah yang sedang tertimpa musibah. Kemudian melaksanakan home visit bagi peserta didik yang membutuhkan, mengikuti doa bersama, berdoa anak Kanisius, malaikat Tuhan, pembiasaan literasi dan meditasi. Upaya sekolah untuk meningkatkan kesenian dengan memasukkan seni tersebut dalam kegiatan ekstrakurikuler seperti karawitan, angklung, seni vokal, dan seni tari tradisional. Ini yang akan dikembangkan di tempat kami. Kalau kemarin kami baru karawitan dan seni vokal, melalui POP ini kami terbesit untuk lebih mengembangkan budaya lokal yang berupa angklung dan juga tarian tradisional. Kegiatan ekstrakurikuler ini dikembangkan untuk meningkatkan nilai apresiasi siswa terhadap warisan budaya leluhur. Hasil kesenian anak digunakan untuk pelayanan gereja, tampilan-tampilan, dan dilombakan. Kemudian sekolah juga meningkatkan kompetensi bidang olahraga. Kegiatan yang sudah dilakukan di tempat kami futsal untuk kegiatan ekskul. Memang ada keterbatasan dalam penyusunan program kami, terutama nanti ketika pelaksanaan kami memang harus mencari pelatih yang betul-betul handal
dan juga pelatih yang betul-betul menanamkan nilai-nilai yang sudah ada dalam aplikasi kegiatan tersebut. Sekian presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Segala masukan dan bimbingan kami mohon. Terima kasih. Suaranya, Suster, mic-nya. Terima kasih Ibu Katrin atas sharingnya. Memang ini nanti masuk dalam naskah akademik, tentu kami hanya mencoba mengingatkan bahwa nanti bahwa naskah akademik kita ini memang harus punya dokumen berupa yang wawancara atau bersumber dari buku-buku, sehingga nanti karya kita ini lebih ilmiah. Mungkin itu masukan dari saya, sehingga nanti pada penerapannya pun kita bisa mempertanggungjawabkan bahwa naskah kita ini naskah yang ilmiah. Jadi diperlukan catatan-catatan kaki, sehingga kemudian tadi dari kita kan ini semacam membuat skripsi ya. Di pertemuan sebelumnya itu para narasumber itu mencoba untuk membuat kita harus membuat landasan-landasan dalam setiap naskah kita. Ada dari dinamika-dinamika yang sudah kita lalui, memang dari setiap diskusi-diskusi bukan hanya diskusi kita, tetapi diskusi teman-teman yang lain juga. Kemudian seperti kami mencoba mengambil sebagian lalu menggodok yang kemudian kami buat runtutannya seperti ini. Bab 1 itu ini kan beda-beda ya, beda-beda pasti tidak selalu sama ya. Latar belakang, kemudian tujuan, kemudian di bab 2 itu kami buat dia landasan yuridis, kemudian landasan sosial antropologi, kemudian landasan filosofi, kemudian landasan psikologi. Kemudian di bagian bab 3 kami akan mencoba mengkaji nilai-nilai apa yang akan terkandung dari landasan itu. Kemudian di bab 4 kami mencoba menganalisis datanya, karena ini kan nanti menyangkut analisisnya pada yang hasilnya sikap para peserta didik ya, sikap ya yang akan kita hasilkan itu. Maka kami analisis datanya kualitatif yang nanti pada hasil dari endingnya itu kami kembangkan nilai-nilai tadi. Berarti misalnya nilai inti disiplin, keutamaan, kemudian implementasinya, sehingga nanti karena yang akan dikembangkan dari untuk kurikulum itu yang akan menyangkut nilai-nilai yang kita sudah dapatkan itu. Mungkin itu masukan dari saya. Tapi sekali lagi kita punya pasti pengalaman dan refleksi kita kan berbeda-beda. Ini kan hanya mencoba memperkaya kita satu sama lain untuk memberi masukan sehingga kita semakin kaya dan terbuka, sehingga kita lebih mendalam masuk dalam inti nilai-nilai inti sekolah kita. Mungkin itu masukan dari saya. Kalau ada teman-teman yang ada dalam virtual yang mau memberi masukan atau ide atau yang lain,
untuk pengembangan dipersilakan. Kalau tidak ada kita masuk ke, atau masih ada Ibu Katrin? Sudah, Suster. Terima Oh, iya. kasih sekali membuka wawasan bagi kami untuk pengembangan ke depan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita masuk ke sekolah yang lain. Mungkin di sekolah Grisonta kepada Ibu Dewi, kami persilakan untuk bersharing bersama kita tentang naskah. Bapak Darwis, ya silakan. Masih unmute. Terima kasih, Suster. Ya, terima kasih, Suster. Terima kasih, Maternun, Pak. Baik, Suster. Saya ingin sharingkan tentang hal yang kemarin hari Sabtu sudah saya katakan atau saya informasikan bahwa sekolah kami itu sebagai latar belakang siswanya itu dari ekonomi menengah ke bawah, kemudian secara nilai akademik pun juga menengah ke bawah. Saya tidak mengatakan bodoh, tetapi nilai akademiknya kurang. Jadi sebagian besar itu siswa kami nilai akademiknya kurang. Lalu melihat dari ini semua, itu kami kemudian harus bagaimana mempunyai nilai kelebihan. Jangan sampai masyarakat itu melihat bahwa siswa kami itu tidak pintar. Untuk itu, tentu saja harus ada yang ditonjolkan atau menjadi keunggulan. Kemarin sudah ditayang tentang nilai keutamaan. Tentu semua yayasan Kanisius sama, yaitu kedisiplinan, keunggulan, kepedulian, kejujuran, dan kemerdekaan. Dari semuanya itu tentu saja kami praktekkan ataupun kami mengimplementasikan pada siswa agar siswa itu nanti setelah lulus itu dia berbeda dari sekolah lain. Baik itu disiplin, unggul, peduli, jujur maupun merdeka. Hanya saja memang perlu ada penekanan. Dan setelah hari Sabtu, hari Senin kemarin kami bincang-bincang di kantor dengan teman-teman itu, rasa-rasanya harus menonjolkan di yang keunggulan. Keunggulan di sini tidak harus selalu juara olimpiade atau juara juara nyanyi atau juara apa, tetapi unggul di sini bisa juga kaitannya dengan skill atau keterampilan atau mempunyai sesuatu yang berbeda dari sekolah SMP lain. Dan kami mengerucut ke tadi bahwa sekolah kami itu menengah ke bawah dan di lingkungan pabrik, buruh pabrik, kuli, bangunan, sebagainya. Maka mengerucut kami adalah di sekitar pabrik itu sangat butuh kaitannya dengan makanan siap saji atau snack-snack. Maka anak-anak kami perlu diberi pelatihan, tentu tidak kemudian dalam bentuk bisa langsung menjadi dia sendiri bisa buat, tidak, tetapi kita perlu mendatangkan ataupun juga guru kami yang perlu dilatih untuk bagaimana misalnya
membuat makanan snack. Kalau khas ini itu kan nasi dibungkus pakai daun pisang. Kalau di daerah sana namanya apa, Suster? Makanan nasi dibungkus pakai daun pisang. Gurih. Kalau di sini namanya arem-arem, Suster. Nah itu, ataupun juga telur asin. Jadi di sini ada peternak bebek, kemudian telur itu dibuat telur asin. Dan juga yang lainnya. Ini kok akan lebih mengena nantinya setelah kemarin siang itu bincang-bincang. Itu kalau unggulnya itu di situ. Jadi anak-anak nanti akhirnya bisa mengingat terus bahwa pernah diajari oleh gurunya itu, lalu nanti bisa untuk berwirausaha. Itu dari kami kemarin bincang-bincang. Tentu saja ini dikaitkan juga dengan bagaimana kita memberikan apa ya, istilahnya menjiwai para siswa itu kaitannya dengan spirit. Jadi siswa tentu juga selain 5 nilai dasar juga diberikan spirit Ignatian ataupun spirit Santo Petrus Canisius, yang mana dua tokoh ini bisa menjiwai para siswa. Jadi siswa dari kami itu kemudian tidak sama dengan sekolah lain. Untuk yang spirit Ignatian, mungkin Bu Dewi bisa membantu menayangkan spirit Ignatian maupun spirit Santo Petrus. Di situ semangat magis, cura personalis, mendampingi personal atau setiap siswa, home visit, ini merupakan budaya kami juga, home visit, tidak hanya yang bermasalah tetapi juga bagi setiap anak itu dikunjungi, lalu pembelajaran paradigma pedagogik reflektif, lalu yang berkaitan dengan UAP. Untuk UAP di sini itu yang paling utama adalah berkaitan dengan merawat bumi. Untuk yang merawat bumi itu kaitannya dengan sekolah kami, itu kami akan buat hijau. Jadi ada taman bunga, ini sekarang sudah cukup baik taman bunga kami. Belum sempat kami fotokan, Suster. Taman bunga kami cukup baik, bermacam-macam bunga. Lalu untuk penghijauan ini yang belum, jadi depan itu masih kelihatan panas sekolah kami. Suatu ketika kami fotokan, itu di depan memang belum rindang, tetapi untuk di dalam itu taman bunganya sudah sangat banyak. Ini berkaitan dengan merawat bumi. Untuk yang tayang oleh Bu Dewi itu magis. Kemudian yang kedua cura personalis, lebih tarik ke atas Bu Dewi, itu mendampingi setiap personal. Lanjut Bu Dewi. Nah, itu kaitannya dengan model pembelajaran dari kami, yaitu paradigma pedagogik reflektif. Di situ ada konteks pembelajarannya, ada pengalaman, lalu ada melakukan refleksi, melakukan aksi, dan akhirnya evaluasi. Itu PPR. Lanjutnya Bu Dewi. Cukup ya? Nah, itu adalah berkaitan dengan nilai keutamaan dan kemudian spirit Ignatian, serta kami kaitkan dengan yang tadi bahwa kami mengambil yaitu dari unsur budaya organisasi sosial. Kalau dikaitkan dengan 7 unsur kebudayaan, kami mengambil yang dari unsur-unsur budaya berupa organisasi sosial, yaitu
bahwa kelompok keluarga ekonomi menengah ke bawah, buruh pabrik, uli, maka untuk kedepannya anak-anaknya dibekali dengan bagaimana berwirausaha. Selain itu, kaitannya dengan unsur budaya yang lain juga secara otomatis akan kami lakukan, yaitu adalah tentang bahasa Jawa. Jangan sampai orang Jawa tetapi anaknya tidak bisa berbahasa Jawa. Dan kalau kita melihat kenyataan di Kabupaten Semarang, itu orang tua yang usianya muda itu mendidik dalam rumah tangga itu menggunakan bahasa Indonesia. Bukan salah, tetapi alangkah baiknya kalau dalam keluarga itu juga diperkenalkan bahasa Jawa, unggah-ungguh Jawa, sehingga anak-anak itu lebih punya unggah-ungguh dan lebih sopan terhadap orang tua. Kiranya itu presentasi dari kami SMP Kanisius Girusonta. Waktu saya kembalikan pada suster. Terima kasih Pak Darwis atas pengalaman dan presentasi yang dibagikan kepada kita. Ada yang saya kutip di situ, yakni mengembalikan roh. Walaupun sebenarnya kita melihat anak-anak itu dari segi akademisnya bisa dikatakan kurang mampu, tapi harus kita yakin juga, maaf agak bising sedikit ya, kita harus yakin dan percaya bahwa setiap anak itu pasti mempunyai keunggulan. Mungkin hanya yang perlu akan kita lakukan adalah menggali potensi. Mungkin ada potensi-potensi mereka yang tersembunyi, walaupun nanti di sekolah itu nanti yang dikembangkan itu bagaimana menyiapkan makanan saja. Tapi sekali lagi kita yakin bahwa setiap anak punya potensi yang berbeda-beda. Ketika kita menggali mungkin hanya waktunya saja yang belum pas, atau karena situasi dan kondisi ya di mana dia berada. Tapi yakinlah Pak Darwis bahwa mereka punya keunggulan, walaupun nanti dibantu oleh sekolah dengan berbagai kegiatan dan juga dengan pelatihan-pelatihan atau pendampingan oleh guru. Dan sekali lagi seperti di presentasi sebelumnya, bahwa naskah yang kita buat ini memang nanti harus dia naskah dengan kajian ilmiah, yakni diusahakanlah paling tidak 1 atau 2 sumber. Misalnya ketika kita menggunakan tadi sejarah, berarti kita kan melakukan wawancara ya. Tentu kita melakukan wawancara. Berarti nanti di catatan kaki wawancara yang diwawancara itu siapa? Mungkin dicantumkan nama yang tadi kita wawancara. Sehingga nanti ketika ditanya misalnya sumber sejarah itu dari mana? Apakah dari buku atau hasil refleksi atau memang wawancara dengan para pendiri sekolah? Mungkin itu saja masukan dari saya, kurang lebih mungkin tidak terlalu puas, tapi seperti itu yang bisa saya berikan. Baik, terima kasih. Masih ada Pak Darwis? Sementara cukup, Ustaz. Baik, terima kasih. Kita ke sekolah Senopati. Pada Bapak dipersilakan untuk berbagi refleksi dan naskahnya kepada kita. Terima kasih, Saudara. Ya. Mohon maaf kemarin harus ikut yang kedua. Ya. Ya.
Eh, terima kasih kepada Suter dan semuanya. Sebenarnya begini, saya melihat beberapa FGD, beberapa klinik di ya mungkin di yang lainnya begitu, di kelompok-kelompok lainnya. Ternyata ada apa ya, perbedaan yang sebenarnya cukup mendasar juga antara kelompok satu, kelompok lainnya itu beda-beda. Yang intinya dalam strukturnya saja, strukturnya itu yang perlu ditulis dalam naskah akademik itu apa itu ternyata berbeda-beda begitu ya. Ada yang sampai jauh sekali sampai ke kurikulum malahan, tapi ada juga yang memang membatasi diri. Lalu saya berpikir sendiri, sebenarnya naskah akademik itu apa toh? Ternyata mungkin begini ya. Sebelum menjadi kurikulum itu perlu ada naskah akademik. Lalu isinya naskah akademik itu sebenarnya hanya nilai-nilai saja yang akan diperjuangkan dalam kurikulum, mungkin begitu ya saudara. Makanya terus kemarin, waduh ini berarti yang saya buat itu salah juga ini. Makanya saya sekarang hanya mencoba yang sedikit saja, mungkin izin share screen begini. Tapi belum lengkap gitu, masih jauh dari bentar. Wah, tidak masuk istri. Oh, sudah ya? Sudah Pak. Oke. Aduh, bentar. Dari yang pertama, nah, memang menurut saya karena yang paling penting dicari itu hanya nilai-nilainya, begitu. Memang betul latar belakang yang di dalamnya ada sejarah berdirinya itu akan diambil nanti sebenarnya nilai apa toh yang ada di sekolah dan di sekitar sekolah berkaitan dengan anak didiknya. Memang ini perlu dicari juga, perlu digali juga sejarah berdirinya, artinya dari awal sampai sekarang itu anak-anaknya seperti apa begitu. Nah itu lalu nanti akan di breakdown menjadi lebih dalam di bab berikutnya begitu. Memang saya tuliskan sejarah berdirinya. Kemudian letak geografis itu saya kira juga perlu dituliskan karena letak geografis itu berkaitan dengan apa ya? Kalau dalam geografi itu pola perilaku. Gitu. Kalau orang di pegunungan dengan orang di dataran rendah itu mempunyai perilaku yang berbeda. Misalkan berbicara saja. Orang kalau di pegunungan kalau berbicara mungkin keras-keras karena jaraknya antara satu penduduk dengan penduduk yang lain itu berjauhan. Jadi kalau berbicara mesti harus keras. Kalau tidak keras kan tidak terdengar. Misalkan suruh, mari sini Pak De, begitu ya, keras-keras. Kalau yang di dataran rendah, biasanya cara bicaranya pun juga akan pelan-pelan. Cukup lambat saja sudah terdengar. Dan kalau misalnya berbicara keras, mungkin malah dianggap mengajak bertengkar begitu. Nah, maka letak geografis juga akan dipakai untuk menggali nilai-nilai dasar berkaitan dengan nanti yang dipakai untuk menentukan kurikulum sebenarnya begitu. Dan saya tuliskan juga letak geografinya karena selain ini juga ya berkaitan dengan ekonominya juga nanti kelanjutannya. Setelah letak geografi pasti kan pola hidupnya dan juga mata pencariannya, maka letak geografis lalu kedudukan secara ekonomi. Yang saya masukkan untuk di bab pendahuluan itu 3 hal ini. Sejarah berdirinya, letak geografis, lalu kependudukan berkaitan dengan ekonomi. Tapi ini masih jauh karena saya hanya yang saya tahu saja belum membuat survei, hanya wawancara dengan 1 orang yang kebetulan senior, kemudian belum mencari buku-buku pendukung, maka belum ada catatan kaki di sini, masih kosong. Nanti sambil jalan dan semoga nanti juga bisa diselesaikan dengan bekerja bersama. Dan ini jujur saya mohon maaf, saya belum istilahnya belum matur ke kepala sekolah karena masih saya sendiri tidak waktunya mepet gitu. Jadi hanya dengan guru-guru yang saya ketahui.
Jadi malah yang di atasnya belum tahu sama sekali bentuknya seperti apa. Gitu. Nanti masih harus perlu diskusi panjang. Ya. Lalu setelah inti di sekolah, artinya peta geografis, sejarah berdirinya kemudian, lalu visi misi yayasan yang saya pakai. Visi misi yayasan ini nanti menjadi core value-nya begitu. Core value-nya kan setelah di breakdown kan ini inti dari Yayasan Kanisius itu kan kedisiplinan, keunggulan, kepedulian, kejujuran, dan kemerdekaan itu juga dipakai dengan teman-teman juga. Nah, dari yang besar sebelum masuk ke nilai-nilai yang dimiliki sekolah, ini juga akan dipakai sebagai dasar nanti untuk membuat core value, nilai-nilai inti dari SMP Kanisius Panembahan Senopati Tirtomoyo. Tetapi masih ditambah lagi dengan bukan nilai-nilai inti ya, di belakangnya nilai-nilai itu berarti keutamaan gitu ya. Nah, nanti keutamaan apa dari nilai-nilai inti Yayasan Kanisius itu yang digali di sekolah kita, dan nanti pada akhirnya akan dipakai menjadi naskah akademiknya. Lalu bab kedua, karena kemarin saya mengatakan dan juga bagi saya sendiri itu memang berbeda dengan yang lain, saya memang setuju dari apa yang dituliskan dari kelompok lain begitu. Jadi intinya memang kita harus membuat naskah akademik itu jangan sampai ke kurikulum dulu. Ya. Jadi pokoknya intinya membuat nilai-nilai dulu sampai lengkap, sampai komplit, baru dipakai sebagai dasar membuat kurikulum begitu ya, saudara. Nah, lalu yang bab kedua nanti intinya ya hanya membuat nilai-nilai itu menjadi sangat komplit, sangat lengkap, dan menjadi pondasi begitu. Tapi dan nilai-nilai itu ada tujuan akhirnya ya. Tujuan akhirnya adalah apa ya? Pelajar Pancasila. Ini. Profil pelajar Pancasila. Maka yang saya buat yang bab kedua itu seperti ini, tapi ini masih jauh dan belum selesai. Jadi perkembangan pendidikan saat ini memang menuntut sekolah untuk berproses sesuai kemajuan zaman. Dan sekarang mungkin sekolah-sekolah pedesaan seperti kami itu ya sangat tertinggal jauh. Sekolah tidak lagi bisa berbangga dengan apa yang sudah dicapai zaman dulu. Ya, waktu dulu memang kami bangga karena bisa sampai 4 kelas dan sebagainya. Maka perlu digali nilai-nilai core value yang sesuai dengan kondisi sekolah, baik secara geografis dan juga secara rohani mentalitas anak didik dan penduduk di sekitar sekolah kami. Lalu ada 3 hal yang penting yang perlu dirumuskan, yaitu yang pertama merumuskan nilai-nilai inti yang harus dihidupi oleh sekolah dan semua penghuninya, termasuk anak didiknya. Harus menentukan nilai-nilai inti karena itu dipakai sebagai dasar tadi. Lalu yang kedua, setelah nilai-nilai inti berarti harus menggali keutamaan sekolah yang dipakai sebagai dasar pendidikan yang berkarakter. Lalu yang ketiga, berkaitan dengan pengelolanya, memang dari atas sampai bawah, tenaga pendidik dan pendidik memang harus mempunyai motivasi yang sungguh-sungguh dan ikhlas dan bertanggung jawab demi kelangsungan sekolah. Begitu. Lalu berikutnya, nilai-nilai utama yang ada di SMP Kanisius Tirtomoyo sudah cocok dengan nilai Yayasan Kanisius karena memang saya melihat itu memang seirama begitu. Artinya ya sekolah di pinggiran, membiayai orang yang tidak mampu, wah sudah sama persis dengan Yayasan Kanisius. Memang pas, tepat. Jadi nilai-nilai utamanya tetap itu yang diperjuangkan, kedisiplinan, keunggulan, kepedulian, kejujuran, dan kemerdekaan. Yang dimaksud keunggulan bukan langsung unggul, tidak, tapi untuk mencapai unggul itu harus apa? Percaya diri dan sebagainya mungkin begitu. Ya. Kemudian ringkasannya begitu, proses pembelajaran yang berbasis nilai-nilai inti itu akan menjadi pokok dasar bentuk profil pelajar Pancasila. Ini dari core value kedisiplinan itu nanti akan bagaimana dari orang anak-anak yang disiplin ya. Akan menjadi profil pelajar yang Pancasila ya. Karena itu akan menjadi kreatif, bernalar kritis,
dan mempunyai kemandirian. Dari keunggulan tadi, percaya diri dan sebagainya itu, maksudnya yang di situ, itu anak itu diharapkan menjadi anak yang kreatif, ya, yang mempunyai sifat yang solider dan juga kemandirian. Lalu core value kepedulian, peduli pada semuanya, itu kan berarti menunjukkan anak itu agar mempunyai akhlak yang mulia, akhlak yang baik, dan juga mempunyai semangat solidaritas gotong royong. Dengan kejujuran diharapkan juga anak-anak atau para siswa akan menjadi anak yang punya akhlak mulia dan juga bernalar kritis, karena kejujuran itu juga mengharuskan anak itu berpikir iki aku apik ora atau jujur ora begitu. Maka itu termasuk kaitannya dengan juga nalar yang benar begitu, nalar. Yang terakhir kemerdekaan, jelas profil pelajar Pancasila di sini ada kemerdekaan, berarti ya merdeka berpikir, bisa menjadi mandiri, kreatif, gotong royong, sebenarnya komplit. Lalu nanti setelah ini akan di breakdown lagi, dikembangkan. Pengembangan nilai-nilai core value-nya adalah sebagai berikut. Misalkan karena belum selesai, nanti dia akan dibuat tabel seperti ini. Jadi nilai utama, nilai-nilai intinya ini yang 5 tadi. Kemudian keutamaannya yang perlu diperjuangkan sekolahan, kemudian aspek yang akan dikaji atau dicari seperti apa, lalu implementasinya apa, kemudian akhirnya ya bagaimana akan menjadi anak yang berprofil pelajar Pancasila. Tapi mohon maaf, karena baru tadi malam saya berpikirnya situ, melihat di FGD-nya apa yang sore hari itu, wah kok seperti itu, maka saya lebih baik meniru itu begitu. Ya. Nah, saya sedikit-sedikit saja yang saya tahu. Kedisiplinan, misalkan nilai utama kedisiplinan, ya keutamaannya ya perilakunya tertib, taat peraturan, tepat waktu, bertanggung jawab, dan nanti terus dikembangkan aspeknya apa ya, bertanggung jawab itu, perilaku tertib itu aspeknya apa, misalkan ya masuk setiap saat, kalau taat waktu ya jamnya tepat waktu kalau masuk. Ya. Kemudian keunggulan, karena tadi yang keunggulan sebenarnya bukan unggul dalam kepandaian, maksudnya ya unggul dari semua segi dan tidak harus pandai, artinya begitu ya. Maka yang dipentingkan adalah unggul dari dalam dirinya, punya sifat religius, mempunyai semangat dan percaya diri, dan juga mempunyai semangat magis, artinya menganggap bahwa semuanya itu sebenarnya baik adanya begitu. Nah, ini sebenarnya penting ini. Nah, kalau misalkan ini pakai semua orang, tidak ada orang bertengkar dan tidak ada orang merasa sakit. Lalu berikutnya tentang kepedulian. Kalau kepedulian mungkin hanya peduli sesama dan peduli lingkungan. Nah, ini sekarang menjadi booming ini ya, karena bagaimana menyelamatkan lingkungan. Nah, ini tapi belum saya jawab sama sekali, mohon maaf. Lalu yang lainnya, kejujuran, kemerdekaan, saya kira tidak perlu saya jelaskan lebih panjang, kurang lebihnya sama begitu. Nah, setelah dari penjabaran nilai-nilai ini, nanti implementasinya itu akan dimasukkan kalau dalam kurikulum besok itu ada kurikulum. Pengembangan kurikulum. Ya, tapi ini nanti hanya hanya pengantar begitu. Pengantar di nilai-nilainya saja yang dimasukkan di intrakurikuler itu. Jadi misalkan di intrakurikuler itu kan ada, besok kan rencana yang diutamakan tuh ada Inggris D, Bahasa Jawi. Lalu itu nanti nilai-nilai yang ditanamkan itu apa sebenarnya begitu. Bukan pelajarannya seperti apa, bukan. Itu pelajaran seperti apa nanti di kurikulum. Kemudian nilai-nilainya itu di intrakurikuler itu misalnya Inggris D itu gotong royong, misalkan sambil bantu juga. Kemudian percaya diri, berbicara salah ya tidak apa-apa begitu ya, little English day tidak apa-apa gitu. Itu kan termasuk juga membangun nilai anak menjadi lebih baik pada akhirnya. Gitu. Lalu yang menggojawi nilai-nilai yang akan diambil apa, misalkan dengan berbahasa Jawa itu membuat anak atau orang itu secara tidak langsung itu akan menjadi halus begitu, dan juga menghormati orang lain. Misalkan kalau dulu
Kalau dulu misalkan orang tua itu menyuruh atau meminta anaknya itu pasti dengan ngoko gitu. Tapi sekarang sudah ada perbedaannya. Banyak orang tua tua sekarang itu meminta anaknya itu dengan bahasa Jawi halus. Ya monggo Dik, misalkan gitu. Kalau dulu kan jiwon kae begitu. Kalau sekarang kan monggo Dik dipendet niku lah. Itu ada perbedaan sebenarnya. Nah, dengan di situ nanti ada nilai yang akan diambil dari intrakurikuler itu. Nah, dan juga setelah itu nanti juga ada ekstrakurikulernya dan juga pendidikan budaya karakter ini memang sebenarnya ini materi khusus di sekolah saya gitu karena agamanya berbeda-beda. Itu ada ekstrakurikuler namanya apa ya? Pengembangan iman begitu ya. Jadi penguatan iman. Kaitan namanya iman, bukan agama. Kalau agama kan nanti beda-beda. Lalu di sini adalah penguatan iman. Jadi dari berbagai agama itu ada ekstra tersendiri. Ya Islam, ya Kristen, ya Katolik. Kalau Kristen Katolik mungkin dijadikan. Tapi tidak menyebut agama. Lalu menyebutnya ya penguatan iman. Menjadi kegiatan ekstra kurikuler dilaksanakan siang hari. Oh, yang bisa saya kerjakan baru itu kurang lebihnya dan mohon maaf segala kekurangannya nanti bisa dibantu mungkin biar lebih baik. Demikian Suster, terima kasih. Terima kasih Pak Krisnu. Hal yang penting kita ingat bahwa dalam penyusunan naskah akademik tidak ada format yang sama. Artinya berbeda-beda sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan apa yang sudah kita buat. Tapi dari setiap pengalaman juga di FGD, termasuk mungkin saya belajar banyak di setiap kelompok-kelompok yang berbeda. Maka saya di setiap pertama juga saya meraba seperti apa itu naskah itu. Lalu pengalaman-pengalaman yang teman-teman dari FGD yang lain bisa membuat satu kesimpulan bagi saya, oh berarti ini hanya memang kita masih masuk dalam taraf nilai ya. Kita belum masuk pada pengembangan kurikulum. Lanjut. Ya. Di pengembangan kurikulum itu nanti masuk pada FGD 2. Mungkin saya bisa men-share sedikit. Saya akan coba share. Nah, untuk penyusunan naskah kita mempunyai beberapa landasan, yaitu spiritual, sosiologi, kebijakan tentang pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam misalnya di naskah kita yang kita bisa kita ambil semua ini, kita masukkan dalam naskah sebagai landasan kita. Mungkin ada juga yang hanya mengambil misalnya hanya bagian spiritual, sosial, kemudian kebijakan, kejadian. Itu yang menjadi masalah. Belum nempel. Ya, tidak jalan. Punya Pak Krisnu belum keluar ya screen. Belum ya? Sudah? Belum? Belum, Suster. Punya Pak Krisnu belum di... Pak Krisnu mungkin di stop
screen Pak Krisnu, Ya, Pak Krisnu udah susul. mungkin di stop. Agak bising. Suster, Suster Ya. sepertinya share screen ya, Suster ya. Ya, ya. Tapi belum muncul, Suster. Coba Di sini. diulangi dulu. Udah. Coba di close dulu, Suster, kemudian diulang lagi untuk share Ya, screen. ya. Saya sedang stop. Sudah? Belum? Belum, Suster? Oh ya, saya ulang ya. Iya, Suster. Sudah? Ya, Sudah. sudah, Suster. Oke. Jadi sekali lagi bahwa naskah kita semua benar, tidak ada yang dikatakan salah, Apa ini? karena memang Makasih ya. Oh, karena memang pengkajian dan metode yang kita gunakan pasti berbeda-beda. Nah, misalnya dokumentasi ide kita bisa di kekuatan sejarah, seperti pada FGD sebelumnya, kekuatan sejarah, kemudian ide-ide atau refleksi, kemudian kajian pustaka. Nah, itu. Kemudian kemudian pada penyusunan kurikulum seperti yang sudah kita paparkan tadi, bertolak pada kehidupan nyata sekolah, kemudian nilai-nilai inti sekolah, kemudian pelindung. Jadi inti nilai-nilai yang ada di setiap misalnya tadi Santo Petrus, kemudian dari sejarah, kemudian dari Santo Santa Pelindung, kita ambil, kita kumpulkan nilainya. Berarti di setiap masing-masing itu kan pasti ada nilai. Kemudian kita petakan dia, karena itu nanti banyak, misalnya nilai inti dari berbagai itu kita petakan. Nah, nilai-nilai ini nanti yang kita hasilkan di dalam FGD 1 ini, nanti itulah yang menjadi budaya di sekolah kita, yang mungkin yang akan kita lakukan nanti pada pengembangan kurikulum. Di sini ada draft yang kami buat juga. Mungkin nanti di sini kita melihat bahwa bisa beda. Tapi yang paling penting adalah bahwa kita masuk pada penemuan nilai-nilai itu tadi. Nilai inti, kemudian keutamaan, kemudian kompetensi dasar yang mengacu pada sikap, kemudian pengimplementasian yang nanti akan pada ujungnya menghasilkan peserta didik yang berprofil pelajar Pancasila. Kemudian naskah yang seperti kami buat, ini juga naskah yang kami coba susun ini hanya nanti draftnya. Memang ini juga kami ambil dari berbagai pengalaman dari setiap kelompok. Jadi bukan hanya ini, kemarin waktu kami FGD juga kami ambil lalu kami susun dia untuk menjadi draft card. Seperti ini yang kami sudah buat. Sebentar ya, baterai saya habis.
Sabar ya. Baik, suster, nggak apa-apa. Agak lama karena laptop saya ini agak error. Mungkin nanti Tidak apa-apa. ya, Bagaimana, saya nanti suster? akan coba share setelah mungkin setelah seri berikutnya. Sekaligus saya mencoba untuk ini karena laptop saya loading terus nih. Tidak apa, suster? Ya, Dilanjutkan. baik, terima kasih kepada Bapak Wisnu yang berbagi bersama kita, berbagi hasil refleksi dan juga kajian-kajian yang sudah ini mungkin menjadi dengan ini juga pasti akan menambah wawasan baru bagi kita. Selain apa yang sudah kita dapat dan kita miliki, tentu pengalaman dari setiap teman juga pasti berbeda ya. Dan dengan pengalaman itu justru akan membuat kita semakin kaya. Baik, sekali lagi terima kasih. Apakah ada yang mau menanggapi atau memberi masukan atau penguatan? Baik, kita beralih ke SMP Kanisius Sumber. Kami persilakan untuk bersharing kepada kita. Tadi sepertinya sumber sudah, suster. Sudah. Iya, Santo yang Yoris. belum. Ya, Yoris, ya. Saint Yoris. Bapak Nurwianto. Silakan, Bapak.